Puji Tuhan, kita kembali ke rumah Tuhan berbakti sesuai dengan janji Tuhan yang datang, tidak ada satu yang aku tidak berkati. Semoga tempat ini semua kita menerima berkat Tuhan. Saya akan mengajak kita semuanya untuk membaca. Ya, satu firman Tuhan hari ini cukup keras, tapi penuh dengan perjanjian Tuhan. Memang kita senang dengan mendengarkan kata-kata yang indah, janji-janji Tuhan yang indah, yang luar biasa. Tapi kita perlu juga mendengarkan ya firman Tuhan yang cukup keras. Saya harap tidak ada yang melawan dalam hati kita yang paling dalam. Katakan, Tuhan, aku siap untuk menerima. Malaki pasal 3, tolong ditayangkan sudah. Ya, saya bacakan ayat 8 sampai ayat 12. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, Tuhan katakan, tapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu, yaitu engkau. Mengenai persembahan perpuluhan dan persembahan khusus. Dua macam ya, perpuluhan dan yang khusus. Bawalah seluruh, yaitu persembahan, ayat 9. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Ya, bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya apa? Ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak, yaitu membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ayat 11. Aku akan menghardik bagimu belalang, yaitu pelahap, supaya jangan dihabiskannya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Terakhir, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Demikianlah firman Tuhan yang keras ya, tapi yang penuh dengan perjanjian. Bahkan Tuhan mengatakan, ujilah aku, ujilah aku. Saya akan ajak melihat Anda sekalian satu ayat Malaki pasal, yaitu ke 1 ayat yang 10. Saudara akan heran ya membaca ayat ini. Kenapa? Dari permulaan, waktu Musa beritahukan kepada Firaun, ya, bangsa Israel harus keluar karena Tuhan mengatakan, let my people go, worship me, menyembah kepada saya. Jadi penyembahan itu, saudara sekalian, untuk bangsa Israel keluar Mesir, suatu tugas yang luar biasa. Karena itu akhirnya kemah dibangun, ya, bait Allah dibangun. Waktu dibangun, dipersembahkan, kemuliaan Tuhan itu turun atas mereka. Nah, ini yang terjadi. Jadi jelas ya, sampai perjanjian baru, yaitu firman Tuhan mengatakan, jangan berhenti untuk berbakti. Harus kumpul, harus beribadah kepada Tuhan. Mazmur mengatakan, waktu orang mengajak kita ke rumah Tuhan, hatiku senang. Karena itu saya selalu mengatakan, ya, waktu COVID selesai, jangan terus tinggal di rumah. Anda bisa pesta, masuk restoran, keluar negeri. Tapi kenapa Anda tidak bisa ke rumah Tuhan? Ini suatu ganjalan besar. Saya nggak berani menjudgment. Tapi sekali lagi, kalau Anda bisa aktivitas di luar, harus bisa ke rumah Tuhan. Karena ini tujuan Tuhan minta. Ya, saya ngerti, di rumah bisa berbakti. Tuhan di mana-mana, maha ada. Tapi lain ya, awas, COVID telah lewat. Sekarang kita datang, puji Tuhan. Apakah satu saat itu nggak datang lagi? Belum tentu. Zaman ini sedang berubah dengan gejolak yang luar biasa. Apa yang tidak kita duga akan terjadi. Nah, saudara sekalian, sekarang Tuhan mengatakan ayat yang pertama, ayat 10. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma. Aku tidak suka kepada kamu. Kenapa? Firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Bayangkan coba ya, kalau perkataan ini hari ini Tuhan datang masuk ke kita,
Katakan keluar semuanya. Aku nggak suka. Tutup pintu. Gereja tutup. Oh saudara sekalian, ini suatu kondisi yang sangat kontradiksi dengan sifat Tuhan, kemauan Tuhan. Tapi zaman di Malaki itu terjadi saudara sekalian, terjadi. Kenapa saudara sekalian? Kalau Anda nanti pulang melihat 4 Faksal Malaki, Anda perhatikan ada suatu kemarahan Tuhan yang luar biasa. Tuhan mengatakan dalam ayat yang ke-6, ya, mengatakan engkau menipu aku, melukai hatiku, engkau berbuat jahat. Tapi bangsa Israel, kapan Tuhan aku menghina kamu? Kapan aku menyusahkan kamu? Kapan aku berdusta kepada kamu? Tuhan katakan dosa-dosa bangsa Israel melawan. Pokoknya saya nggak mau tahu. Pokoknya saya tidak lakukan itu. Nah, perlawanan ini ada 4 macam. Hari ini yang ketiga di depan saya nggak akan ceritakan. Saya diminta dari gereja untuk menceritakan yang keempat ini. Tuhan katakan engkau merampok, engkau mencuri, engkau mengambil. Mereka mengatakan tidak. Kenapa tidak? Mereka ada alasannya. Saudara sekalian, hari ini juga demikian. Kita semua tahu perpuluhan itu adalah perintah yang tidak bisa ditawar. Tidak bisa. Tapi berapa di antara kita, gereja Tuhan melakukan hal ini? Kenapa gereja tidak berkembang? Tidak bisa. Dengan panggilan-panggilan, jeritan-jeritan Makedonia hanya cukup dengan puas dengan kondisi keadaan saat ini. Dalam kondisi comfort zone, berhenti. Ya gereja udah bagus, kita udah lebih banyak orang. Kita cukup, awas saudara sekalian, ini bukan kehendak Tuhan. Yang penting adalah Tuhan katakan, aku sudah memberkati engkau. Perpuluhan itu milikku, setelah itu masih ada yang lain. Jelas ya, jelas ya. Bukan hanya Anda harus lakukan. Kami sebagai hamba Tuhan juga rekan mengatakan, Pak Pendeta, kami sudah mempersembahkan seluruh hidup dari muda. Ya, jadi semuanya tubuh, jiwa, raga persembahkan. Perpuluhan itu udah termasuk. Apa artinya? Kamu lihat bilangan. Pasal 18 ayat 26. Kita orang Lewi diberi suatu tunjangan dari gereja. Dicukupi, tidak kekurangan. Tapi dalam income yang sudah Tuhan berkati, harus perpuluhan milik Tuhan. Tidak perlu tunggu gereja untuk mengasingkan perpuluhan. Kita harus memberikan contoh, memberikan teladan kepada jemaat untuk lakukan hal itu. Nah sekarang kenapa jemaat tidak lakukan? Karena hamba Tuhannya pun tidak. Dengan alasan ini, tidak. Firman Tuhan jelas, hai orang Lewi, engkau lakukan hal itu. Harus, tidak ada tawaran. Jemaat yang saya kasih, ini suatu peringatan yang sangat jelas. Sampai Tuhan mengatakan, kamu keluar. Aku tutup pintu. Aku tidak suka. Kenapa? Engkau membangkang, melawan. Nah, bicara mengenai perpuluhan, puji Tuhan, saya percaya banyak jemaat sudah lakukan. Tapi ada sebagian orang yang masih mempunyai dalil semacam ini. Bukankah dengan keringat saya? Bukankah dengan yaitu pengorbanan saya siang malam cari duit? Dari tidak ada menjadi ada. Dari ada menjadi limpah saat ini. Saya harus nikmati. Urusan gereja ya sesuka saya. Saya mau berapa, awas saudara sekalian. Persembahan bukan jadikan Tuhan itu yaitu pengemis. Ya, ada orang minta waktu kita parkir atau waktu kita berhenti di lampu merah. Sedekah, tolong. Dilihat-lihat nggak ada. Ya, ini aja uang kecil untuk kamu ya. Yang besar nggak ada. Ini uang kecil. Saudara sekalian awas. Persembahan itu bukan memberikan uang kecil kepada Tuhan dengan seenaknya. Anda juga memakai suatu dalil. Bukankah dalam 2 Korintus pasal 9, yang penting sukacita. Yang penting saya rela, itu yang saya rela. Yang ini belum saya rela. Jadi yang itu untuk Tuhan, nggak salah kok, awas. Anda lupa pasal 8 menceritakan contoh yaitu gereja Makedonia. Untuk memberikan bantuan kepada gereja Yerusalem saat itu yang dalam malapetaka. Saudara perhatikan pasal 8, apa kata Paulus? Waktu mereka kesusahan, waktu mereka kemiskinan, waktu mereka dalam ujian yang berat sekali, dalam kondisi semacam ini,
tetap memberikan yang paling baik. Ya, tetap, bahkan Paulus mengatakan, jangan udah kamu sendiri susah. Tapi mereka kata, tidak, kami harus ambil bagian. Jadi saudara-saudara sekalian disebutkan, sukacita, sukarela itu adalah kondisi ini. Bukan kasih 10.000, 5.000 kepada Tuhan. Sedangkan kita satu kali makan, bakmi udah 50.000. Satu kali pesta, 2 juta. Saudara-saudara sekalian awas. Tuhan bukan pengemis. Tapi sekarang kita sering-sering melakukan, menghadapi Tuhan sebagai seorang pengemis. Tuhan marah. Tuhan marah. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita bisa masih hidup, masih sehat, masih bekerja. Selama 3 tahun COVID, kita melihat orang tua meninggal. Bukan hanya mereka, yang kuat, yang muda, yang masih sehat. Akhirnya pergi juga. Hari ini Anda dan saya masih sehat, masih bekerja, masih diberkati. Saudara sekalian, harus ada suatu hati yang syukur kepada Tuhan. Tahun lalu bulan 7, ya tanggal 23, kita digoncangkan dengan suatu berita. Berita apa saudara sekalian? Seorang ya konglomerat dalam keluarga, ya engkongnya punya yaitu rumah sakit Siloam, mertuanya punya rumah sakit Mayapada. Waktu saya sebut ini Anda pasti tahu, ya William Tandiono, usia 45 tahun, kurang apa? Lulusan Amerika, uangnya banyak, kaya sekali, sehat. Tapi tidur malam itu, paginya nggak bangun. Siapa yang bisa duga? Ini hidup manusia. Kondisi keadaan mendadak, eksiden itu tidak bisa diduga, saudara sekalian. Secara manusia dia harus hidup senang sampai tua. Tapi tidak, puji Tuhan dia udah milik Tuhan. Dia udah kenal Tuhan. Tapi ini kejadian nyata. Ya, jemaat kami juga demikian. Tahun ini Januari ngajak 3 anaknya ke Kanada. Pulang setir mobil karena hujan es, keselip. Akhirnya kejepit meninggal. Usia 49 tahun. Nah saya katakan ini semua bukan menyumpahin atau menakut-nakut. Tapi saya akan katakan kesempatan Anda dan saya saat ini. Mumpung masih ada. Sehat, kekuatan, kemampuan. Berikan apa yang Tuhan perintahkan. Jangan mencari dalil indah itu. Dan Anda mengatakan, Homuse tolong tanya. Di mana perjanjian baru mengajak kita perpuluhan? Saya mengerti saudara sekalian. Nggak ada. Tapi tolong tanya. Contoh-contoh persembahan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Itu perpuluhan atau melebihi. Contoh. Ya, persembahan dari Maria. Narwastu yang sangat berharga. Nanti untuk nanti pertingkahannya. Itu dipecahkan. Yesus mengatakan Injil beritakan kemana saja harus cerita tentang perempuan ini. Karena persembahan dia in me, have me, for me. Di dalam aku, ada aku dan untuk aku. Persembahan yang murni semacam itu. Saudara, Injil diberitakan kemana-mana. Ceritakan hal itu tentang dia. Persembahannya. Saudara sekalian, 12 murid tidak ada satu yang mendukung. Katakan itu pemborosan. Hanya Yesus. Tapi saat ini gereja bicara tentang mencintai gereja, mencintai Tuhan, tidak lupa bicara mengenai persembahan Maria. Tolong tanya, janda yang mempersembahkan liangko xiaoqian, 2 keping yang kecil. Tuhan kata itu kecil, tidak ada artinya. Tapi Tuhan katakan di hadapan Tuhan, ikut tachen, suatu persembahan yang besar. Kenapa saudara sekalian? Kenapa? Karena begitu dipersembahkan, nanti makan apa dia nggak tahu. Dengan iman. Nah jelas sekali contoh-contoh ini adalah jelas melebihi yaitu perpuluhan. Betul, perpuluhan itu untuk perjanjian lama. Tapi kita dalam perjanjian baru yang menikmati luar biasa, jauh lebih besar daripada mereka perjanjian lama. Saudara sekalian, kita harus melebihkan. Jangan cari dalil. Nah, bangsa Israel zaman Malaki justru mencari dalil-dalil melawan Tuhan. Membohongi Tuhan. Membodohi Tuhan. Tuhan marah. Dan salah satu adalah dalam perpuluhan. Tuhan katakan, kau curi. Kau rampok, rob my money. Perpuluhan itu sekali lagi, saudara sekalian,
untuk Tuhan. Firman Tuhan jelas, Yakobus pasal 1:17. Semua anugerah yang baik dari atas. Dari atas. Ya, dia tidak berubah dan sampai selama-lamanya. Zaman ini udah masuki akhir zaman. Yang terakhir juga. Apa yang dinubuatkan dalam Alkitab, saudara sekalian, satu persatu terjadi. Semakin jelas. Peperangan ya Rusia dengan Ukraina belum selesai, timbul yaitu Timur Tengah, Hamas dengan Israel. Dunia ini akan menjadi sangat panas. Ya, belakangan ini kita semua merasa panas. Dunia ini sekarang dianalisa bukan panas, tapi sudah mulai mendidih. Ya, kena panas gelombang itu membuat banyak orang menderita. Kita untung masih punya AC. Bayangkan mereka yang tinggal di luar rumah. Itu panas sekali. Nah, semua ini terjadi, saudara sekalian, membuat kita sadar bahwa Kristus kedua kali akan datang. Jangan lewatkan. Jangan tunggu nanti punishment, hukuman itu terjadi. Kita baru sadar, baru minta ampun sama Tuhan. Harganya terlalu besar. Betul. Dan Tuhan katakan jelas sekali, aku berjanji. Bahkan kau dalam hal ini boleh mencoba aku. Firman Tuhan, Yakobus jelas, manusia jangan coba-coba Tuhan. Jangan coba-coba. Tapi dalam hal perpuluhan, kenapa saudara sekalian? Tuhan tahu kita itu kalau terima senang. Tapi kalau kita suruh keluar, itu berat sekali. Sifat kita itu egois. Kalau untuk diri sendiri, kita pikirkan lengkap. Ya, untuk anak kita, untuk cucu kita, untuk cicit kita. Harta Anda dimakan 5 generasi nggak habis. Tapi begitu kita diminta untuk Tuhan, untuk perhatikan gereja, pelayanan gereja. Saudara-saudara sekalian, kita mulai berpikir, hitung-hitungan. Nanti saya pulang doakan dulu ya. Tapi tahun depan atau bulan depan bukan lebih tambah, lebih sedikit. Setelah doakan kok lebih sedikit ya. Heran ini, aneh ini saudara sekalian. Cuman yang saya kasih sebetulnya gampang. Tuhan mengatakan, aku akan hardik, yaitu belalang. Saudara sekalian, apa artinya? Di dalam kehidupan bisnis kita ada banyak ancaman-ancaman di luar kemampuan kita. Tapi Tuhan mengatakan, aku akan hardik, aku akan berkati di luar kemampuanmu, di luar pekerjaanmu, di luar pikiranmu. Saudara-saudara sekalian, dan aku akan buat engkau, orang akan katakan, di dalam hidupmu, bisnismu, keluargamu, ada berkat Tuhan yang luar biasa. Saya pelayanan udah 53-54 tahun, saudara sekalian. Dan di GKI 51 tahun. Ya, usia 26 tahun saya masuk, sekarang usia 77 tahun. Saya melihat jemaat. Ya, 51 tahun. Yang ini modelnya menjadi begini. Yang itu model menjadi begitu. Tapi yang betul-betul mentaati firman Tuhan, itu menjadi luar biasa. Akan saya katakan, ada jemaat untuk membuka cabang pos, untuk misi, itu utang dulu sama bank. Gak ada, saya gak anjurkan Anda. Saya gak anjurkan Anda. Ya, itu kondisinya. Tapi Tuhan berkati luar biasa. Ya, saudara-saudara sekalian, pertanyaannya sekarang. Perpuluhan itu dikatakan untuk rumahku. Pertanyaan adalah, apakah untuk gereja lokal? Jelas, jangan sampai gereja lokal, misalkan stadion sekarang, diumumkan nanti Natal dan pelayanan, yaitu tahun depan, diperlukan hampir 200 juta, 190 sekian. Saudara-saudara sekalian, ini harus dicukupin. Ya, jangan sampai kurang. Tapi saudara sekalian, panggilan Makedonia, misi visi itu untuk the worldwide. Ya, untuk dunia sebetulnya, seluruhnya. Ya, jelas sekali. Karena itu saya memegang prinsip ini. Ya, puji Tuhan. Ya, selama 50 tahun saya melihat GKI diberkati dari satu gereja kecil di Mangga Besar. Satu kali kebaktian, 125 sampai 150 orang. Sekarang menjadi salah satu gereja Mandarin yang harus diperhitungkan. Karena ada 45 cabang besar kecil. Ya, di Indonesia, di Sydney, di Hong Kong, di Singapura. Nah, kenapa kok bisa demikian? Karena itu harus diajar kepada jemaat, perpuluhan penting sekali. Dan visi misi kita bukan untuk lokal. Zaman dulu cuma satu
yaitu bait Allah. Tapi sekarang tidak. Ya, gereja banyak. Dan Tuhan mengatakan, kabarkan Injil ke seluruh permukaan bumi. Nah, itu perintah Tuhan. Karena itu puji Tuhan. Nah, visi misi semacam ini harus dimiliki oleh gereja. Harus dimiliki oleh yaitu jemaat Tuhan. Saya yakin percaya. Saudara sekalian, Tuhan akan berkarya. Saya alami dalam pelayanan. 10 tahun yang lalu saya udah emeritus. Tahun 60 yaitu 5. Sampai sekarang 12 tahun sebetulnya. Saudara sekalian, saya masih mengerjakan suatu pekerjaan yang berat. Tapi yang paling berarti untuk membuka pendidikan bagi marginal. Di mana? Di Singkawang. Di mana? Di Kupang. Di mana? Di Lubuk Linggau. Dengan modal bikin satu surat yayasan, Yobel, 10 juta. Tapi sekarang asetnya udah 120 miliar. Luar biasa, kok bisa? Kok bisa? Nah, itu harus melangkah dengan iman. Nah, saya sendiri harus memberikan contoh. Saya harus mengajak jemaat lakukan hal itu. Puji syukur kepada Tuhan. Dalam kurun 12 tahun, berkat Tuhan luar biasa. Singkawang, kota 1000 kuil. Anak-anak tiap minggu yang datang ke gereja 400. Ini semua non-Kristen. Keluarga non. Kalau kita sekolah minggu anak Kristen, anak jemaat, ini non. Mencapai tujuan visi misi gereja yang mulia dan misioner. Yang di Kupang, lain versinya. Itu adalah ya menjaga, membendung orang-orang dihijaukan. Ya, banyak karena tidak ada sekolah yang baik dan murah. Akhirnya yang miskin tidak sekolah, ya, tidak sekolah. Nah, kami buka di Kupang, puji Tuhan, ya untuk membendung orang-orang ke seberang sana. Yang buka bagus sekolah adalah pesantren. Coba bayangkan, itu bukankah tanggung jawab kita? Kalau hanya mangga besar, satu gereja dibesarkan, tapi tidak misi semacam itu, hati Tuhan sangat sedih. Tapi puji Tuhan, waktu kerjakan misi visi itu, saudara sekalian, gereja tidak kekurangan. Tuhan dengan keajaibannya memberkati jemaat, lebih mengasihi sehingga kerajaan Tuhan diluaskan. Jemaat yang saya kasih, perkataan adalah satu, berikan yang Tuhan minta. Engkau akan menikmati apa yang engkau perlukan. Ya, tadi dikatakan bangsa-bangsa akan menyebut engkau suatu kelompok yang sangat bahagia. Sebetulnya itu ditujukan kepada keturunan Abraham. Hari ini Israel kecil, ya kecil, tapi bisa mempunyai wibawa besar, luar biasa. Kenapa? Karena janji Tuhan kepada yaitu Abraham. Bicara mengenai Abraham, Tuhan minta persembahkanlah anakmu. Saudara sekalian, Tuhan kejam, sangat kejam secara manusia. Tapi itu ujian. Berikan apa yang Tuhan minta. Engkau akan menikmati apa yang engkau perlukan. Saya yakin percaya. Akhir zaman sudah dekat. Anda dan saya kalau tidak dijaga oleh anugerah Tuhan yang luar biasa, kita betul-betul susah untuk survive. Tapi kalau Tuhan menjaga, saudara sekalian, itu belalang-belalang, musuh-musuh tidak kelihatan yang mengancam sewaktu-waktu akan dihardik oleh Tuhan. Sehingga keluargamu, usahamu, pekerjaanmu, kesehatanmu akan Tuhan terus pelihara. Tuhan ampuni saya. Tuhan dengan iman saya menerima. Saya mau belajar untuk memberikan perpuluhan. Itu milik Tuhan. Setelah itu ada persembahan khusus untuk orang-orang yang susah. Tuhan pakai saya menjadi berkat untuk mereka.